This video is brought to you by our lecturers, Dr. Novi Yendri Sudiar, MSI. And Kelompok 4, Al-Hadi Erpan, Debbie Marlina, Hidayatullah, Tommy Putra Wijaya, dan Faizatul Uswa. Hai, selamat datang video pertama kami. Indonesia terkenal dengan banyak sekali tempat wisatanya, dari pantai, gunung, danau, mandi, dan wisata adat. Dari 4 macam kategori tempat wisata yang saya sebutkan tadi, 3 diantaranya adalah wisata alam. Saat kita berwisata di alam, kita akan terpaku melihat keindahan alam yang ada di sekitar kita. Nah, pernah terpikir oleh kamu untuk mengaitkan semua faktor-faktor di lingkungan tersebut dengan fisika? Nah, itulah yang akan kami lakukan dari kelompok 4. Kami dari kelompok 4 akan pergi ke tempat 4 wisata berbeda untuk melihat pengaruh lingkungan terhadap bebatuan di 4 tempat wisata berbeda tersebut. Penasaran bagaimana videonya? Mari kita lihat kelanjutan. Halo guys, perkenalkan nama saya Debbie Marlina. Saya akan mengeksplor tentang keindahan batuan di Harau dan Sarasabunta. Lembah Harau berjarak sekitar 138 km dari kota Padang. Dari kota Bukit Tinggi hanya berjarak sekitar 47 km, atau dapat ditempuh selama 1,5 jam berkendara. Lembah Harau terletak di Nagari Harau, Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat. Lembah Harau merupakan tebing besar dengan rentang mencapai 400 meter. Pagar tebing cadas yang curam dan lurus berwarna kemerah-merahan tegak mengelilingi lembah begitu menawan. Batuan tebing Lembah Harau ini yang sangat halus berupa serpi, yang merupakan batuan yang banyak mengandung organik karbon. Lembah Harau diapit 2 bukit cadas terjal dengan ketinggian mencapai 150 meter dan dilingkungi batu pasir yang terjal berwarna-warni dengan ketinggian 100-500 meter. Topografi alam Lembah Harau adalah berbukit-bukit dan bergelombang. Lembah Harau sebenarnya merupakan cagar alam seluas 669 hektar. Hasil survei tim geologi asal Jerman tahun 1980 menemukan jenis batuan yang ditemukan di daerah ini identik dengan yang ditemukan di dasar laut berupa batuan breksi dan konglomerat. Dari ketinggian tebing, terdapat 4 air terjun, yaitu air terjun Sarasabunta, air terjun Sarasa Aye Lului, air terjun Sarasa Murai, dan air terjun Sarasah Aye Ange. Selanjutnya kita akan mengeksplor dari air terjun Sarasabunta. Di Lembah Harau terdapat air terjun bernama Bunta Waterfall atau secara lokal disebut Sarasabunta. Air terjun ini mengalirkan air dari daratan tinggi dengan 3 air terjun lainnya. Sarasabunta mempunyai air terjun yang berunta-unta indah. Saat terpancar sinar matahari seperti bidadari sedang mandi sehingga dinamakan Sarasabunta. Air terjun Sarasabunta pertama kali dibuka tanggal 14 Agustus 1926 oleh asisten residen 50 kota Efriner bersama Tuan Kularas Datuk Kuning nan Hitam dan asisten Demang Datuk Kodoh nan Hitam. Prasasti penanda ini mengisyaratkan keindahan air terjun Sarasabunta. Di bawah air terjun ini terdapat batu-batu yang sangat indah dan di sampingnya dikelilingi oleh tebing yang mengandung batuan organik karbon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Hidayatullah, biasa dipanggil Layat. Kali ini kita sedang berada di Seloke Geopark, di mana Seloke Geopark ini terletak di Seloke, Kabupaten Selinjung, Provinsi Sumatera Barat, berjarak kurang lebih 127 km dari Kota Padang, dan untuk waktu tempuh 3,5 jam dengan menggunakan kendaraan bermotor. Dan untuk kenyamanan suhu di Seloke ini dengan menggunakan handphone ini cukup sulit mengoperasikan karena keterbatasan jaringan di Seloke ini. Tapi berdasarkan referensi dan saya cek di tempat yang ada jaringan, itu suhunya 27 derajat Celcius. Ini merupakan suhu nyaman, di mana suhu nyaman itu berkisar antara 25 sampai dengan 28 derajat Celcius. Dan untuk kelembapan di Seloke ini termasuk lembab, itu dengan kelembapan 70%. Untuk pilihan destinasi wisata di Seloke ini cukup banyak. Di sini ada pasir putih, itu bisa tempat menampilkan keseharian anak-anak. Kemudian ada Batang Kuantan, di mana Batang Kuantan ini merupakan tempat lomba Jarum Jeram tingkat dunia pada tahun 2019. Kemudian ada Ngalau Seribu, ada Ngalau Bature, ada Ngalau Talago, ada air terjun Kajai, dan air terjun Batang Taye. Pada kali ini kita akan mencoba mereview tempat Ngalau Basure, di mana kita akan melihat bebatuan yang ada di Ngalau Basure. Sekarang kita sudah berada di lokasi Ngalau Basure. Jadi Ngalau Basure ini merupakan bahasa daerah. Jadi Ngalau itu artinya goa dan Basure itu artinya bersurat. Jadi katanya di goa ini ada tulisan yang sudah ada sejak sebelum zaman kolonial. Tanpa berlama-lama, ayo kita lihat. Sekarang kita sudah berada di dalam mulut goa Ngalau Basure. Jadi Ngalau Basure ini merupakan goa dari batuan kapur. Jadi dinding-dinding atau batuan goa ini terbuat dari batu kapur yang mengeras, dan semakin dalam itu semakin mengecil dan menyempit lubang goanya. Kemudian berdasarkan jenis goanya, Ngalau Basure ini adalah goa horizontal, di mana mulut goanya sejajar dengan tanah, sehingga kita memudahkan untuk masuk dan mencapai dari Ngalau Basure ini. Di Ngalau Basure ini juga terdapat air seperti yang kita lihat. Ini merupakan air di atas permukaan tanah, di mana air ini bersumber dari air hujan dan air mata air. Jadi air ini akan terus mengalir, dan jika hujan airnya bertambah besar. Seperti pada goa biasanya, di dalam Ngalau Basure juga terdapat stalagmit dan stalaktit. Ini terbentuk dari pengikisan air dan juga dari kapur. Jadi seperti yang kita lihat ini, dari stalagmit dan stalaktitnya itu runcing-runcing dan tidak beratur, sehingga menghasilkan bentuk yang sangat indah. Di stalagmit dan stalaktit ini juga ada menetes air. Ini merupakan air rampasan dari atas goa, itu dari air permukaan di atas goa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faizatul Uzfa. Kali ini saya berada di aliran air sungai, yaitu di Taruko Bukit Tinggi. Untuk tingkat kenyamanan suhunya, ketika saya coba mengukurnya menggunakan Android, yaitu nyaman dengan suhu 26 derajat Celcius, karena yang dikatakan dengan suhu nyaman berkisar dari 25 derajat Celcius sampai 28 derajat Celcius. Biasanya di sini banyak anak-anak yang mandi-mandi ataupun main air, tetapi juga ada beberapa dari masyarakat yang mengambil batunya sebagai bahan bangunan. Di sini saya menemukan beberapa jenis batuan. Yang pertama ada batu apung. Batu apung ini jenis dari batuan beku, di mana batuan beku merupakan batuan yang terbentuk karena pembentukan magma dan lava yang membeku. Untuk batu apung sendiri terbentuk dari pendinginan magma yang bergelembung-gelembung gas, di mana ciri-cirinya berpori-pori, beratnya ringan, serta terapung dalam air.
Batu apung ini dapat digunakan untuk mengamplas atau menghaluskan kayu. Yang kedua ada batu pasir. Batu pasir ini jenis dari batuan sedimen yang merupakan batuan yang terbentuk karena pengendapan atau hasil pelapukan dan pengikisan batuan yang dihanyutkan oleh air. Untuk batu pasir sendiri terbentuk dari bahan-bahan yang lepas karena gaya beratnya menjadi terpadatkan dan terikat, di mana ciri-cirinya tersusun dari butiran-butiran pasir berwarna kuning ataupun berwarna merah. Batu pasir ini digunakan sebagai material di dalam pembuatan gelas atau kaca, bahkan sebagai bahan konstruksi bangunan. Air di sini merupakan air permukaan yang merupakan wadah air yang terdapat di permukaan bumi, di mana bentuk air permukaannya adalah sungai. Air hujan dan mata air mengalir secara alami melalui suatu lembah. Ketika hujan, maka airnya pun juga akan ikut bertambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tom Putra Wijaya, perwakilan dari kelompok 4. Pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan dan mengeksplor salah satu destinasi wisata yang ada di Natuna, yaitu Alif Stone Park. Nah, sepertilah kira-kira pemandangan yang ada di wisata Alif Stone Natuna. Nah, di mana Alif Stone Natuna sendiri terdiri dari batuan-batuan granit raksasa yang menjulang tinggi. Dan letak Alif Stone Natuna sendiri terletak di tepi pantai, di mana ada pengikisan batuan oleh air pantai. Nah, itu yang akan kita tinjau nanti. Awalnya batuan ini merupakan batuan yang biasa saja, yang mulai dikelola oleh pemerintah pada awal tahun 2008 hingga saat ini. Nah, baik teman-teman, di sini bisa kita lihat pengaruh pengikisan air laut pada batuan yang ada di sini. Nah, ini merupakan salah satu contoh pecahan batuan disebabkan oleh pengikisan air laut. Nah, juga masih banyak retakan-retakan yang terjadi pada batuan ini disebabkan di saat air laut pasang, maka gelombang akan banyak menghempas pada batuan-batuan yang ada di sini, sehingga menyebabkan batuan sini pecah, retak, dan lain sebagainya. Baik, untuk keunggulan destinasi wisata Alif Stone, keunggulan yang ada di sini yaitu wisata ini memiliki satu villa dan satu hotel bernama Natuna Drive Resort. Untuk kenyamanan destinasi wisata Alif Stone ini, menurut saya pribadi sangat nyaman, karena setelah saya mengukur suhu, ini berkisar sekitar 29 derajat Celcius. Ini sangat dingin dan sejuk, terutama destinasi ini berada di dekat dengan pantai. Lokasi ini sangat strategis karena selain berada di dekat pantai, juga berada di dekat kaki Gunung Natuna atau Gunung Ranai. Nah, ini menambah keseruan bagi wisatawan, sehingga dengan angin yang sepoi-sepoi, kita bisa menikmati keindahan alam yang ada di wisata Alif Stone ini. Nah, bagaimana teman-teman video tadi? Menarik bukan? Dari situ dapat kita lihat bahwa alam bukan hanya menyajikan pemandangan yang indah bagi kita, tapi juga memberikan ilmu yang bermanfaat jika kita mengamati. Seperti contohnya di Ngalobasurek tadi, kita akan melihat stalaktit dan stalagmit yang tercipta karena pengikisan air. Seperti halnya juga di Alif Natuna Stone, yang bebatuan di sekitar pantainya pecah atau reliefnya tercipta karena hempasan ombak. Di Lembah Harau kita melihat batu konglomerat dan batu breksi. Serta di Sungai Taruko kita akan melihat batu apung, yang mana batu apung itu tercipta dari pembekuan magma. Menarik bukan? Seperti pepatah Minang mengatakan, alam tak gampang jadi guru.
kita dapat belajar segala sesuatunya dari alam. Jadi jangan berhenti belajar. Sekian video kita pada kesempatan kali ini. Saya Al-Hadi Arfan, wakil kelompok 4 pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya.